Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sucianti dengan NIM F52125200062. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Diskrit yang diampuh oleh Pak Rifial Ashar, Eskom Mkom. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Gunakan aturan modus ponens untuk menentukan kesimpulan logis dan tuliskan alasan logisnya jika diberikan dua premis berikut. Premis pertama menyatakan jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Kemudian premis kedua menyatakan jika saya belajar. Yang mana premis kedua merupakan premis yang menegaskan nilai P dari premis yang pertama. Nilai Q langsung saja kita masukkan nilai dari modus ponensnya, yaitu P berimplikasi Q menghasilkan P, maka kesimpulan yang didapatkan ialah Q. Sehingga jika kita substitusikan nilai P, yaitu jika saya belajar, kemudian kita substitusikan lagi nilai Q, maka saya lulus ujian, maka kesimpulan yang didapatkan ialah saya lulus ujian. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Buktikan bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil dengan menggunakan metode bukti langsung. Langsung saja ke penyelesaian. Diketahui N adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil dapat ditulis sebagai 2K tambah 1. Yang mana K merupakan bilangan bulat. Kuadratkan N. N kuadrat sama dengan 2K ditambah 1 dikali 2. Kita kerjakan N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1. Kemudian faktorkan angka 2 dari dua suku yang pertama. N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2K dikali 2 ditambah 2K ditambah 1. 2K pangkat 2 tambah 2K ialah bilangan bulat, sehingga dapat kita tulis juga sebagai 2 kali bilangan bulat ditambah 1. 2 kali bilangan bulat ditambah 1 ialah ciri khas dari bilangan ganjil, sehingga didapatkan bahwa N kuadrat adalah bilangan ganjil. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3 atau soal nomor terakhir, yaitu gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2N sama dengan N dikali N tambah 1. Penyelesaiannya dapat kita bagi menjadi 3 langkah. Yang pertama langkah basis, yang kedua asumsi induksi, dan yang ketiga langkah induksi. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu langkah basis. Atau dapat kita simbolkan sebagai N sama dengan 1. Kita misalkan N sama dengan 1, kemudian ruas kirinya 2 dikali 1 sama dengan 2, dan ruas kanannya 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga sama berarti benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, asumsi induksi. Kita misalkan N sama dengan K. Kita gunakan ini sebagai asumsi sementara untuk dipakai untuk membuktikan kasus yang akan kita selesaikan. Jika N sama dengan K dianggap benar, maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2K sama dengan K kali K tambah 1. Langsung saja kita tambahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2N sama dengan N dikali N tambah 1. Jika N sama dengan K dianggap benar, maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2K sama dengan K kali K tambah 1. Kemudian kita ke langkah yang ketiga atau ke langkah yang terakhir, yaitu langkah induksi. Untuk membuktikan bahwa benar N sama dengan K ditambah 1. Kita mulai dari sisi kiri. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2K ditambah 2 kali K tambah 1. Bagian depannya 2 tambah 4 ditambah 2K. Jika sudah diketahui, karena sudah diketahui di langkah 2 nilainya K dikali K tambah 1, sehingga dapat kita hasilkan atau dapat kita simpulkan K dikali K tambah 1 tambah 2 dikali K tambah 1. Kemudian kita faktorkan. K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 atau K ditambah 2. Atau bisa juga kita sebut sebagai K ditambah 1 kali K tambah 1 ditambah K ditambah 1. Sama dengan rumus aslinya, yaitu N kali N ditambah 1. Sehingga rumus berlaku ini terbukti untuk semua bilangan positif. Sehingga kesimpulan yang didapatkan induksi matematika untuk membuktikan rumus adalah benar.